Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan dan mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, daripada nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat afiat, serta nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih diperkenankan duduk di masjid yang mulia ini bersama-sama dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita laksanakan salat, mari kita melaksanakan salat. Dan alhamdulillah kita termasuk daripada salah satu orang yang melaksanakan panggilan tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan penyebab kita mendapatkan kesuksesan, yaitu kalimat selanjutnya hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, mari menuju kemenangan, dan kemenangan yang sangat kita harapkan, yaitu selamat yang kita di dunia, selamat yang kita di akhirat, serta ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan itu semua, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sambil kita belajar di sini, sambil juga kita di i'tikaf, dan sambil juga kita untuk menghidupkan daripada waktu-waktu yang mulia ini di pagi ini, yang mana dikatakan oleh Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burika ummati fi bukuriha, umatku itu diberkahi di waktu pagi. Maka alhamdulillah di waktu pagi yang mulia ini kita sudah duduk salat subuh berjamaah, zikir berjamaah, menghadiri majelis taklim, yang mana majelis taklim ini pahalanya sangat istimewa. Sering Al-Fakir sampaikan bahwasanya kata sahabat Nabi Ka'bul Akhbar, "Lau bada linnasi thawaba majalisil ilm la taraka ahlu sufi subahum wa ahlul imarati imaratahum." Sahabat Nabi Ka'bul Akhbar, beliau berkata, andai saja pahala orang yang hadir di majelis taklim itu Allah tampak, Allah buka, yang bulan hadir majelis taklim, maka pahalanya terpuji kemana. Maka orang pasar, orang yang punya kursi-kursi itu bakal tinggal banyak orang demi untuk menghadiri majelis taklim. Makin besarnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi ya Allah buka, kalau buka masjid ini bukan ala pahala. Ya Allah buka, kenapa? Karena yang hadir mungkin ya, karena yang hadir itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sama mereka kebaikan. Makanya kata Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki sama dia kebaikan, dengan baik, kata Nabi, apa? Allah bakal pahamkan padanya ilmu agama. Dengan ilmu agama tersebut dia paham, dia bisa mengamalkan, maka itulah tanda orang yang baik. Dan alhamdulillah kita di sini sedikit demi sedikit kita membahas tentang masalah ilmu agama kita, yang mana ilmu tersebut itu bisa menggerakkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita beramal, amal kita benar, tidak sembarang amal. Memang amal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah uji dalam mengatakan Allah dalam surah Al-Baqarah tersebut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji kita, yang mana amal kita yang paling bagus. Bukan banyak kita, apalagi dikit tidak bagus. Apa yang bagus itu sesuai dengan tuntunan, sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Salat Nabi dan tuntut kita jemaah, gimana sih salat yang benar? Maka salat yang benar
lanjut daripada pelajaran kita, yaitu masih seputar mengingatkan masih sholat orang yang orang musafir. Kemarin dalam orang musafir tersebut ada dispensasi, ada keringanan bagi orang yang musafir dengan syarat-syaratnya. Kemarin dia boleh meringkas sholat namanya mengkosor sholat, yang mana sholatnya 4 rakaat maka boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Dan ada pun juga termasuk keringanannya tersebut, yaitu dia boleh menjamak antara 2 sholat, boleh jamak takdim ataupun jamak takhir. Maka jamak takdim sudah kita bahas tuntas. Arti jamak takdim dia bisa melaksanakan sholat asar di waktu sholat zuhur, atau melaksanakan sholat isya di waktu sholat maghrib. Atau jamak takhir bisa mentakhirkan sholat zuhur bisa diundur sampai waktu asar. Sholat maghrib bisa diundur sampai waktu isya. Dan ini yang pertama, kedua sudah kita bahas. Dan yang ketiga, yaitu jamak takhir. Jamak takhir artinya mengundur sholat di luar pada waktu. Asli daripada mengulurkan sholat itu di luar waktu itu tidak boleh, haram. Sholat zuhur dilaksanakan di sholat waktu asar tidak boleh, ada waktu masing-masing. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, begitu pun sholat-sholat yang lain. Siapa yang mengulurkan sholat di luar pada waktunya, maka hukumannya Allah katakan di dalam Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Apa kalau itu kita udah kita arti. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailun, wail itu neraka atau makna celaka. Neraka di mana? Ada 7. Ada namanya neraka jahanam, ada neraka sakor, ada neraka wail. Neraka sakor itu termasuk tidak ada sholat ya. Yang ketika Allah katakan mengungkapkan, apa kamu menyebabkan kamu di dalam sakor? Masalah kamu di sakor. Oh, lambat kemudian musolli. Maka mereka menjawab, kami ada sholat dulu katanya. Tidak apa, tidak dua gelar. Maka tempatnya sudah Allah siapkan di mana, di neraka sakor. Nah di sini fawailu neraka wail. Buat siapa? Alladzina fawailu lil musalli. Bagi orang sholat. Tapi apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Akan tetapi mereka sahih dalam sholatnya. Ulama tafsir menafsirkan yu'akhiruna sholata ila khaliqi waqtiha. Mereka mengulurkan waktu sholat sehingga keluar waktu tersebut. Subuh jam 7, zuhur
wong tua. Nah, namanya tuh muda, anak sudah masuk, maka biasanya agak perlu kesabaran lebih ekstra. Dia sudah meninggal, doa terus, bahkan sedekah kita untuk dia kalau untuk dia dapat kita pahala. Satu, kita dapat pahala berbakti, kemudian sedekah tersebut bakal sampai kepada mereka senang. Siapa ini? Ya kita lah. Kalau digambarkan itu dapat paket, senangnya bermain. Kadang-kadang barang kita beli baik, nyampe senang, sedikit mukanya lagi senang. Itu barang lah tahu punya kita beli, tidak sabar. Apa lagi kita dapat dari anak-anak katanya. Nah, ada hadiah dari anak kau alam senangnya ada senang senang. Makanya kata ulama, kapan kita sering berdoa ke orang tua, maka rezeki kita diberkahi oleh Allah dan diluaskan oleh Allah. Kapan kita lupa berdoa ke orang tua kita, maka itulah penyebab bahwasanya rezeki kita kurang diluaskan oleh Allah. Ada dalam suatu riwayat itu, tidaklah Allah sempitkan daripada rezeki seseorang itu, melainkan dia lupa untuk mendoakan kedua orang yang sampai lepas waktu. Apapun doa kita, seliplah doa waktu. Bahkan dulu kalau dia, insya Allah kakek kita bakal punya anak pun mendoakan gitu. Mudah-mudahan kita termasuk menjadikan wong yang mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kata Nabi, jihad bisa ini tinggi amal ini dikatakan Nabi. Sholat, berbakti waktu. Yang ketiga jihad. Kita belum bisa. Atau jihad ke Palestina dan masih gugup, naik pesawat gugup, kita masih pesawat goyang dikit. Sudah gugup. Apa jihad kita ini? Istiqomah dalam agama Islam. Untuk kita jihad kita tekun melaksanakan sholat. Awal waktu terus tekun belajar menuntut ilmu, tekun istiqomah dalam berbuat jago jangan sampai maksiat. Ini dulu jihad anak. Nah, itu namanya ibu-ibu tekun sabar sama lakinya. Kenapa? Itu kata Nabi jihad. Itu tekun berbakti sama kedua wong tua. Wah, itu lebih daripada jihad. Kalau misalnya kakek kapan ada panggilan siap ya. Kalau misalnya sudah ada kalau kita belum ada di sini, jihad kita itu dulu pertama kali kita. Jadi menjaga jangan sampai diri kita ini penuh daripada maksiat. Yang mana caranya? Pelajari apa itu maksiat. Bagaimana cara menghindari pada maksiat. Apalagi yang paling penting maksiat hati. Maksiat hati ini tidak ngaso gitu. Maksiat hati ngaso di lain daripada yang lain dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam mentakhirkan sholat itu tidak boleh. Ada beberapa sebab yang ketika sholat itu ditakhir, dia tidak berdosa, bahkan diperbolehkan. Salah satu yang dulu pernah kita pelajari daripada bab sholat, satu dia mentakhirkan sholat karena kelupaan. Lupa dengan sebab yang lupa, bukan lupa sibuk main Facebook, bukan lupa sibuk main IG, bukan. Apa lupanya? Lagi masak.
waktu yang pertama. Jadi sholat ini kan ada pasangannya kan, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kapan dia boleh memundurkan waktu zuhur? Boleh tak dia? Satu, kalau dia tadi masih musafir. Kedua, dia harus niat. Kapan niatnya di waktu zuhur tadi? Niatnya mata akhir. Yang mana cara niatnya? Lintaskan di dalam hati dia. Nawaitu jamaah akhir zuhur. Saya niat untuk mentakhirkan sholat zuhur. Boleh tak sampai di waktu asar? Boleh. Saya niat mentakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Cuman itu syaratnya. Dan dia dalam keadaan musafir. Jadi kalau misalkan kita berangkat nih Jakarta zuhur sampai kakek beda sholat zuhur juga kata dia. Sudah kakek beda. Niat bukan ya? Bukan niat. Dia harus niat apa? Anak niat jamaah takhir. Dalam hati dia, saya niat jamaah takhir zuhur pada waktu asar. Maka kapan dia sudah melintaskan tersebut di hati dia, maka sholat zuhur seakan-akan waktunya jadi panjang. Boleh dia laksanakan di waktu asar. Harus niat di dalam hati. Yang penting niat itu di waktu sholat zuhur. Kalau niatnya di waktu asar bukan jamaah takhir itu namanya. Sudah masuk asar. Nah, sudah takhir dan ada takhir kata dia. Sudah tepat waktunya berarti. Kenapa? Karena niat itu, niat jamaah takhir itu harus berada di waktu yang utama. Maghrib pengen ditakhir, maka ketika masuk waktu sholat maghrib, niatlah untuk mentakhirkan sholat maghrib kepada waktu isya. Kapan dia sudah niat itu, maka dia boleh untuk melaksanakan mengundurkan daripada sholat zuhur. Maka ketika masuk waktu asar, dia boleh melaksanakan yang mana nih? Nah, sholat zuhur dulu atau sholat asar dulu? Terserah dia. Boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Tertib lebih afdal. Tertib. Sholat zuhur dulu berarti. Habis sholat zuhur, habis sholat asar. Kalau nak asar dulu boleh tak? Boleh. Boleh kata dia. Yang penting sholatnya apa? Dua waktu tersebut sudah selesai. Niatnya jam mana? Niatnya sudah kapan dia sudah jamaah takhir? Dia sudah niat di waktu zuhur. Pas dia nak sholat zuhur langsung usolli fardhu zuhri 4 rakaat. 4 rakaat kalau dia hendak qashar. Maka dia niatnya usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilan qiblat adaan lillahi ta'ala. Maka sholat zuhur 4 rakaat. Habis itu sudah sholat asar dulu. Usolli fardhu asri 4 rakaat mustaqbilan qiblat adaan lillahi ta'ala. Kalau dia hendak kalau dia nak kosong juga sudah takhir kosong pula. Maka pas masuk waktu asar dia niat usolli fardhu zuhri raka'ataini ghusran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dia dalam hati. Salat 2 rakaat. Habis itu salat asar pula. Nak kosong juga jatuhi. Maka niatnya usolli fardhu asri raka'ataini ghusran. Saya niat salat fardhu asar 2 rakaat anak-anak zuhur yang kosong asalnya nanda jatuhi. Asalnya benar kosong zuhurnya nanda jatuhi. Boleh kan? Ada ayat nanda zuhur nak solat yang mantap jatuhi. Boleh kan? Boleh kan? Ini namanya keringanan dan Allah lebih senang ketika jiwa hambanya mengambil keringanan yang Allah berikan. Nah, ini jamaah takhir lebih gampang. Itu selesai. Nah, kemudian mentakhir sholat tiga menjamaah itu yang diperbolehkan selain daripada musafir, boleh bagi wong yang sakit. Nah, wong yang sakit. Wong sakit ini sebenarnya tidak boleh dia menjamaah atau mentakhir sholat. Sebenarnya tidak boleh. Imam Nawawi dan pendapat yang kuat itu kata beliau diperbolehkan, tapi tidak seluruh sakit. Tidak seluruh sakit. Kata Imam Nawawi dalam kitab Tuhfah itu Mawadin Gaulun Jaliyun wa Qawi Ikhtar Hamdun wa Yahya Nawawi. Dalam umum yang sakit ada pendapat yang sangat kuat tersebut. Dalam diperbolehkan mereka itu untuk menjamak takdim sholatnya atau mentakhirkan sholatnya. Banyak ulama yang
Dia udah sholat mati syukur khotimah deh. Ada mau sholat meninggal akhirnya syukur khotimah kan. Kapan sakit, kakek lagi mau sholat kata dia masih sakit dia ini. Allah Maha tahu. Ya Allah saya tidur iko, Allah juga saya tidur iko. Selagi dia sakit berakal, walaupun dia sakit tetap wajib sholat. Cuman sholatnya semampunya. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa. Maka jangan sampai kita ditinggalkan. Laksanakan semampu kita. Sholatnya tidak bisa tegak, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring terlentang, tidak bisa kapal di rumah sakit, tidak gesek ke sama sebelah turun gesek dikit-dikit, tidak bisa duduk turun baik baju duduk sudah. Dia deh, basahin. Kalau bininya pakai sarung tangan dulu, basahin. Mayang layak, mayang, nggak kalah. Tapi juga malah nggak mantap sudah sholat. Kapan dia meninggal itu? Husnul khotimah syukur. Kenapa? Kalau dia ketika sakit dia ingat sama Allah untuk tidak meninggalkan sholat. Tapi sebaliknya, kapan kita kakek lagi sholat meninggal? Alhamdulillah takut dia tidak kenapa? Syukur khotimah meninggalkan sholat ini termasuk dosa besar. Kita ini kadang-kadang menganggap remeh, sholat, kaki kotor itu dia. Nah ini kadang-kadang kita takut. Ada orang mampu dikit, bahayanya masya Allah. Orang narkoba besar dosanya besar. Cuman kadang-kadang berada di kita tidak sholat biasa deh. Jadi kan kita kata daripada suatu perbuatan dosa itu, kita aku besarnya. Tapi masalah sholat yang sering tidak lepas sama dia anggap pecah meninggalkan sholat itu pecah. Karena sholat yang sedih, ada sholat baik kata dia. Cuma itu dosa yang paling besar. Kalau di dalam Islam itu hukuman meninggalkan sholat itu paling besar. Dibunuh bisa bilang. Wong meninggalkan sholat dalam hukum Islam. Wong tidak sholat maka dipanggil untuk sholat. Suruh sholat. Nanda dia maka dia masih nanda sholat. Itu dalam hukum Islam tapi masih walaupun itu bukan dia Islam mungkin dia bisa masuk surga. Kalau masuk sholat lepas sama boleh diganggu. Begitupun juga dalam hukum Islam. Orang yang tidak dalam puasa dipanggil masuk ke penjara. Kalau dia makan malam dia makan tuh. Dia sama beda puasa dia bedanya tidak ribet hukum. Masuk ke penjara. Dan selanjutnya makan dari pagi sampai malam dia makan. Artinya dia puasa. Nah itu kalau dia puasa lagi. Dia belum ribet. Tapi sholat lepas kan. Jangan disuruh pada dalam tersebut. Nah ini yang dalam ajaran. Makanya nanti kita selalu mengingatkan kita agar membiasakan anak kita jangan sampai lepas sholat. Dari 7 tahun kita dah dipaksa. Tua ni, jangan tinggalkan anak kita sholat. Makanya Rasulullah perintahkan anak kau sholat. Kapan umur dia sudah sampai 7 tahun? Bukan perintah baik, perintah anak sholat. Macam mana sholatnya? Macam mana duduknya? Berarti kita wajib ajarkan anak kita. Kalau kita dah bisa, bawa sekolah yang bisa. Habis sudah sekolah tes, cukup sama dah baca anak. Kakek anak yang masuk sekolah masing-masing. Baru lagi kalau dari mana baca adik kakek. Itu penting kita dalam sekarang ini. Dah masuk sekolah sini bisa dikit aja dulu je. Salah juga lu. Apa boleh juga. Di mana boleh jangan mana ni. Itu nak hati-hati. Kita masuk ke anak ke sekolah, tahu dulu mana daripada ibu yang diajar di sekolah tersebut. Penting apalagi zaman sekarang ini. Nah ini, wong yang sakit apa boleh untuk kita? Sakit sekiranya kalau dia setiap melaksanakan sholat tepat pada waktu itu dia merasa susah, duduk lagi, habis itu nak balik ke kiblat lagi, kaki asal dia lagi dulu, nak ikut untuk kemana kamar mandi itu besok susah, apalagi yang sudah terdapat. Kalau itu suruh juga pendapat daripada yang memperbolehkan dari
Sudah sholat jangan lupa dia jamak takdim. Jamak takdim, udah jamak takdim. Dah sholat asar sekarang. Sudah asar, tenang deh. Kalau sudah sholat sudah tenang. Atau lagi susah deh. Ya, dia jamak takhir. Dia jamak takhir saya, dia jamak takhir zuhur atau ayat. Kaget pas asar, sholatlah dua-duanya sholat zuhur sama sholat asar. Boleh untuk orang yang sakit. Menjamak bukan kosong boleh. Itu orang jamak. Kan legakan siapa tahu berkat dia sholat Allah sembuhkan penyakit dia. Berkat dia sholat Allah sembuhkan penyakit dia, meninggal keadaan husnul khotimah. Nah ini jamak takhir. Kemudian yang keempat, diperbolehkan jamak itu karena hujan. Cuma jangan begini. Hujan. Kalau hujan terus, gampang adanya ini. Misalkan kita zuhur di sini. Pas nak sholat zuhur hujan derasnya. Hujan deras. Kita sholat jamak ya kata maaf tadi setuju, jadi kita tak payah lagi asal lagi. Sudah kita lihat jamak takdim sholat sholat zuhur 4 rakaat atau salam masih hujan terus masih sholat jamak sholat asar jamak takdim selesai berhenti hujan sudah tidak mengapa dia kaki asar untuk sholat lagi, tapi syaratnya satu, dia harus cuma boleh jamak takdim. Kalau sholatnya dilaksanakan berjamaah dan dia jauh dari masjid rumahnya. Nah inilah yang ada tempat kita nih. Mungkin ada suatu tempat kali yang ada nih. Soalnya rumah kita di Paragalo ke masjid. Setiap kampung itu ada galo, masjid atau surau itu ada galo. Nah ini yang jangan mungkin di daerah ada pisau ada dalam hal itu. Kemudian apa? Ke masjid tersebut yang tidak membasahi ini. Kalau ada payungnya bisa menjaga kita daripada baju, maka tak boleh. Kalau sebelah rumah harus sampai pulang sedikit dia tinggal. Nah ini jarang di daerah kita. Mungkin di daerah yang masjidnya tersebut jauh, mungkin nah ini selesai kita dalam masalah daripada bab sholat musafir dan melanjut ke bab sholat masalah jemaah. Sebelum dimulai jemaah ada pertanyaan yang ditanya ke jadwal. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Ini kadang-kadang salah sholat isya. Jadi kan capek atau tidur. Boleh tak kita lakukan setelah jam 3 jam 4 kita di sholat tahajud berjamaah? Aku kan sendiri main itu. Jadi kita hukumnya gimana? Apa harus diperbaiki? Pertanyaan dari saudara kita, bagaimana hukum melaksanakan sholat isya setelah itu dan dilaksanakan jam 3 malam? Apa hukum? Satu, waktu sholat isya itu paling panjang. Waktu sholat isya dari hilangnya mega merah habis waktu maghrib itu sampai waktu subuh, panjang waktu isya. Jadi kapan kita nak melaksanakan sholat itu Nah jam 1, jam 2, jam 3 itu boleh kan? Itu boleh kan? Boleh kan? Mengulur sholat itu tidak mengulur sholat, artinya boleh. Cuma dari segi afdolnya, afdol mana? Kalau kita kecapean, yang tidur dulu beda. Yang tidurnya namanya kan? Tidurnya kita ini sebelum melaksanakan sholat, kita sudah masuk waktu sholat nih. Akhirnya kita nanti tidur dulu kecapean. Maka tidur kitanya kalau kita yakin bakal bangun. Yakin bakal bangun di jam 3 atau jam 2 atau jam 4 sebelum waktu subuh nih. Yakin bangun atau dari mana yakinnya ini? Dari kebiasaan. Atau ada yang sudah masang alarm di wasidah. Memang alarm dia bangun biasanya. Bukan alarm dia bunyi dia tidak bangun dah. Atau dia bakal tahu biasanya dibangun. Nah, kapan dia tahu bakal bangun, maka tidurnya tidak mampu. Kalau dicapai dan istirahat dan tidak mampu. Akan Nabi kita kapan kita lapar, salah sholat, makan dulu. Ngantuk dan tidur dulu. Habis tidur baru apa kita? Kaget kalau lagi baca-baca itu balik-balik kaget. Ngantuk, tidur lagi. Kaget, bangun, baru sholat. Tapi digarisbawahi dan syarat jangan sampai keluar daripada waktu. Nah, ini dalam hal itu. Tapi kalau misalkan kita tidak ngantuk, tidak capek
Bagaimana sih panitia masjid ketika baru masuk sholat Jumat baru nak ngomongin dulu ngaji dulu, atau lebih baik sebelumnya? Mana dia mengatakan? Maka jawabannya panitia masjid satu, beliau harus lebih memperhatikan maslahat buat umat. Maslahat buat umat itu termasuk juga itu melaksanakan sholat tepat pada waktu. Itu biar mereka bisa melaksanakan daripada afdol amal tadi. Satu, maka ketika dia bisa melaksanakan untuk pengumuman itu ngaji ini kan sesuatu tambahan, sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang tidak wajib. Pengumuman misalkan di situ penting, maka dia sudah tahu ya, apalagi sekarang sudah tahu jadwal sholat kan, maka laksanakanlah kalau lebih bagus adalah sebelum daripada masuk waktu sholat. Ngaji lah kalau 5 menit lagi nih, nah azan nih, ngaji juga boleh 5 menit ngaji lah. Jadi pas masuk waktu azan, maka azan dikumandangkan, maka tepatlah orang tersebut sholatnya tepat pada waktu, itu lebih afdal. Artinya kalau ada kejadian azan dulu, lalu pengumuman, lalu ini berdosa atau tidak berdosa. Cuman itu pemimpin itu harus memperhatikan yang mana yang terbaik untuk daripada tempat azan. Oh tempat di sini, kalau di sini sholat memang akan ini, misalkan tempat ini tidak bisa datang kecuali jam sekian. Itu untuk waktu mereka kalau sedikit, tapi jangan sampai terlalu molor. Itu dalam keadaan balik ingat keadaan masing-masing. Tapi yang dimaksud dengan awal waktu pasti itu lebih mulia. Itu pendapat. Itu pertanyaan. Pertanyaan kedua, bagaimana yang galak masih mengulur-ulur waktu sehingga setiap sholat pasti dia masuk. Wong yang galak mengulur waktu ini kadang-kadang dia ada penyakit was-was, kadang-kadang dia ada uzur. Kenapa? Memang bagus. Kalau itu tidak masalah. Yang kedua, kalau was-was perlu diobati. Yang ketiga kata alasan. Kata alasan. Kenapa? Setuju juga setujunya paling belakang. Itu dalam hadis Nabi itu. La yazalul qawmu yata'akhkharu hatta yu'akhirukumullah. Kalau misalkan ada seseorang dalam hadis Nabi, gawinya nak telat, gawinya paling belakang, kaki Allah paling belakang begitu dia. Hajatnya Allah paling terakhir. Apa disuruh dia kalau dia masuk surga Allah paling terakhir. Nah ini macam mana obatnya? Supaya kita bisa baca keutamaan orang yang mendapatkan pahala takbiratul ihram. Baca bagaimana orang yang belum datang sebelum sholat, belum waktu azan tersebut, masuk Allah luaskan rezekinya, Allah lancarkan daripada urusannya. Kenapa? Datang sebelum azan dikumandang. Oh itu termasuk insyirah sadar, bisa melapangkan dada, meluaskan rezeki. Bagaimana keutamaan orang yang sudah datang ketika azan di sholat duha tahiyatul masjid. Nah kapan dia macam ini? Keutamaan daripada hadis Nabi pasti dia bakal semangat. Kalau sudah macam dalam hadis Nabi juga berarti dia tidak menginginkan daripada suatu keutamaan. Itu boleh. Paham ini? Hukum meninggalkan sholat karena keadaan koma. Keadaan koma. Oke. Bagaimana sholatnya koma? Koma